Lawannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Allah kita. Sorakan haleluya. Kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Mari kita mengucapkan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Saya akan memandu Bapak Ibu Saudara untuk mengucapkan 5 arti Pentakosta yang ketiga. 5 arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Asus Sasret. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang besar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Sorakan haleluya. Haleluya. Shalom. Shalom saudara kasih, lambaikan tangan, sebelah tangan. Shalom. Haleluya. Saya percaya Bapak Ibu Saudara datang pagi hari ini dalam keadaan baik dan diberkati Tuhan, sehat senantiasa. Amin. Sekalipun kita masih dalam keadaan pandemi, anugerah Tuhan buat kita masih diberikan kesempatan beribadah secara onset Bapak Ibu Saudara. Amin. Tengok kanan kirinya, berikan senyum dengan iman, yakinlah bahwa dia tersenyum buat saudara pun tertutup oleh masker Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Berapa banyak saudara rindu memuji menyembah Tuhan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita. Kita memuji menyembah Dia. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Pagi hari ini kami ada di tempat ini, berkumpul bersama umat-Mu. Satu kerinduan kami boleh memuji menyembah Tuhan. Kami menaikkan syukur kami. Tuhan ada di tengah-tengah kami. Saat umat-Mu mencari Engkau dengan segenap hati, Tuhan menjumpai kami. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk memuji, menyembah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tetap di dalam hadirat Tuhan. Bapak Ibu Saudara boleh duduk kembali. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja. Berdiri di tengah kami, ditinggikan
dan dipuji. Yesus kami puja, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Ya Tuhan, Kau dipuji di semua. Tuhan Yesus, Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Mari yang wanita angkat pujianmu segenap hati. Yang pria boleh berdoa. Engkau ditinggikan ya Tuhan, kami sembah Engkau Raja kami. Gantian yang pria bersama saya, angkat pujianmu. Yesus kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Yo bersama-sama, sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah. Sembah dan puji, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu, sembah dan puji penuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji sembah
sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Saudara sendiri sembah dan puji. Ini pujian kami ya Tuhan. Ini penyembahan umat-Mu di tempat ini. Kita sembah Dia saudara, biar musik memuji Tuhan. Ayo bangkitkan romo menyembah Tuhan. Shanda marala bayara la marala marala shakara la 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 la. Hira tagara la marala 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 marala. Hira tagara la marala marala marala. Hura la mama mama mama. Oh rapata kara la. Kina mayara la marala shana na na. Sembah dan puji nuhita, sembah dan pujian kami memenuhi tahta. Bukankah Kau Allah yang bertata di atas pujian umat-Mu ya Tuhan? Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji nuhi tatamu. Yes Lord, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Sekali lagi katakan sembah dan puji. Sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu, sembah dan puji nuhi tatamu. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya. Oh haleluya. Kita tagara la bara 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 la.
bangkitkan roh menyembah Tuhan. Dia hadir di tengah-tengah kita pagi hari ini. Syana barala 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 barala. Syana barala 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 barala. Uriala baba 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 barala syana barala barala barala. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu, yes Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu, ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Ku muliakan namamu Tuhan, mulia namamu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyi pujian, kita bangkit berdiri bersama-sama. Nyanyi, angkat tanganmu saudara. Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji, layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Sebab namamu besar, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar ya Tuhan, namamu besar dan layak dipuji selamanya. Berikan sorak-sorai buat Allah kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes, Engkau hadir di tempat ini menjamah melawat umat-Mu yang datang dengan sukacita. Tidak cukup sampai di sini, kami mau lebih lagi bersukacita di dalam Tuhan. Yang siap memuji, memuliakan nama Tuhan, bersukacita di dalam hadiratnya. Sama-sama katakan, amin, haleluya, shalom. Sekali lagi, haleluya. Siap untuk memuji Tuhan lebih lagi saudara? Amin. Kita punya Allah yang dahsyat, siapa namanya? Saya rindu, tentunya juga saudara rindu, nama itu terdengar dari utara, selatan, barat, timur.
Serukan nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Katakan yes. Tepuk tangan buat Allah yang dahsyat. Ayo tepuk tangan sama-sama. Katakan, yuk. Dari utara ke selatan terdengar hujan lagi. Yes. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Yes. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Siapa namanya? Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan, Allah itu dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan namamu, Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi tinggikan namamu. Dari utara ke selatan terdengar hujan tadi. Dari barat sampai ke timur. Nama siapa? Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, sorakan. Hey! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Berapa banyak saudara bangga punya Allah yang dahsyat? Lambaikan tangan yang bangga punya Allah yang dahsyat. Saudara, kalau kita bernyanyi Allah kita dahsyat, ekspresinya juga harus dahsyat, saudara. Amin. Saat pujian dikatakan Allahku dahsyat, kita kepalkan tangan dan angkat tangan kita sama. Semuanya sebelah sini dulu ya. Ku dahsyat berkuasa, bumi sujud menyembah. Sebelah sini. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Yo! Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Sekali lagi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Allahku dahsyat berkuasa. Allah berkuasa, sujud tinggi namamu Allah. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu, oh. Tinggikan namamu. Haleluya. Berapa banyak saudara di tempat ini menyerukan nama Tuhan Yesus yang dahsyat? Kasih tahu kanan kirinya, mari serukan nama Tuhan Yesus yang dahsyat. Amin. Api kemuliaannya sudah dicurahkan, saudara. Dengarkanlah suara
suara nabi memanggil semua umatnya. dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembahnya. Dengarkanlah suara nabi, Memanggil semua umatnya. gereja Tuhan bersatu mengangkat tinggi kami. Bersiap maju janganlah, Yesus Panglima kita. Gunakan semua senjata dalam kuasa Roh Kudus. Api Kemuliaannya tercurah dari surga, memenuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari surga. beritakan pada dunia Bahwa Yesus Raja. Dengarkanlah suara nabi, memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nabi, yes, gereja Tuhan bersatu, angkat tinggi, bersiap maju janganlah lengah. Yesus Panglima kita, gunakan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. api kemuliaannya tercurah dari surga, Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya tercurah dari sini. Beritakan beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, yes, segala raja. Haleluya. Haleluya. Yeah. Kita memberitakan pada dunia bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja. Pertanyaan saya, di mana dunia saudara? Di keluarga, di pekerjaan, di kampus, di kantor. Itu dunia kita. Beritakan kebesaran nama Tuhan Yesus. Mau katakan amin. Berikan tepuk tangan dulu buat Allah kita, yes. Dan yang ada di sini prajuritnya Tuhan, kita punya DNA. Apa DNA gereja kita, saudara? Pondok Daud. Artinya jurit prajurit itu jaga perkasa, gaya hidup, doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity, siang dan malam, yang melakukan kehendak Bapa pada zaman. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar pujian penyembahan yang kami naikkan bersama umat-Mu di tempat ini membangkitkan iman kami Tuhan, memulihkan kami. Terima kasih buat hadirat-Mu. Kami mau siapkan hati kami untuk diisi kebenaran firman-Mu Tuhan. Syaratakar Allah. Syanarararara. Tuhan terus berikan visi-visi-Mu lewat gembala kami. Kinatakara. Syanararara. Karalabaralabaralamayara. Oh, syanarara. Syanarara. Bapa
Ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Ku sembahkan sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita bangkit berdiri bersama-sama, saudara. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Kita sembah Dia. Kami menyembah Tuhan, kami persembahkan hidup kami, biar nama Tuhan dimuliakan dalam segenap hidup kami. Kami mencari perkenanan Tuhan. Ku sembahkan Tuhan, Lord Jesus. Kami menyembah,
Yes Lord. Ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu. Ku sembahkan Tuhan, ku sembahkan Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan, untuk kemuliaan namamu, untuk kemuliaan namamu. Terima kasih Bapa di surga. Biarlah pujian penyembahan yang kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan, membangkitkan iman kami. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu sebentar ya Tuhan. Isilah bejana hati kami dengan firman-Mu, dengan visi yang Tuhan berikan lewat gembala pembina kami Tuhan. Dan hari ini juga kami sidangan dengan Tuhan, lewat perjamuan kudus ya Tuhan. Layakan, kuduskan, sucikan kami. Biar kiranya Tuhan kami benar-benar fokus akan firman-Mu, mendengarkan firman-Mu dengan segenap hati. Kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan. Haleluya bagi Allah kita. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita mendengarkan firman Tuhan lewat gembala pembina kita. Shalom semuanya. Pada tanggal 4 September 2022, gereja kita GBI Jalan Jenderal Gatot Subroto yang sering disingkat GBI Gatsu berusia 34 tahun. Haleluya! Tanggal 4 September 1988, kebaktian pertama dimulai di Karsa Pemuda dengan jumlah jemaat sekitar 400 orang. Sekarang jemaatnya sudah berjumlah sekitar ratusan ribu orang. Lebih dari 1.000 gereja yang tersebar di 5 benua dengan ribuan kul. Waktu saya bertanya kepada Tuhan tentang pesan yang harus disampaikan menyambut hari ulang tahun GBI Gatsu ke-34 ini, maka Tuhan memberikan pesan-pesan sebagai berikut. Pesan yang pertama, Tuhan mengingatkan bahwa dari tanggal 6 September 2021 sampai dengan 26 September 2022, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5782 yang disebut dengan Pebet atau 82. Dari tanggal 26 September 2022 sampai dengan 15 September 2023, menurut kalender Ibrani, kita memasuki tahun 5783 yang disebut dengan P Gimel atau 83. P adalah angka 80 yang menggambarkan mulut. Jadi memasuki tahun Pebet 5782 dan P Gimel 5783. Kita diingatkan kembali tentang mulut. Mulut kita harus dipakai untuk memperkatakan hal-hal surgawi, bukan tentang hal-hal duniawi. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 12 ayat 36 sampai dengan 37. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Saya akan ingatkan bahwa kita semua harus berhati-hati dengan mulut kita. Juga dengan apa yang kita tuliskan di medsos. Apakah itu hoax
atau ujaran kebencian supaya kita jangan dihukum. Amsal 21 ayat 23 berkata, siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Masuki tahun 5783, kita diingatkan bahwa peranan mulut kita untuk mendeklarasikan firman Tuhan dan bernubuat. Mulut kita harus penuh dengan ucapan syukur dan perkataan yang saling membangun. Kita harus berkata jujur, bukan kebohongan. Orang yang sekali berkata bohong, dia akan terus berbohong untuk membuat ceritanya agar sepertinya benar dan masuk akal. Orang yang seperti ini akan berurusan dengan Tuhan. Hati-hati. Memasuki tahun 5783, kita juga akan melihat kasih karunia Tuhan yang luar biasa yang akan dicurahkan kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Berkat dan upah akan dilepaskan bagi mereka yang hidupnya intim dengan Tuhan. Namun, bersamaan dengan itu, akan ada pembersihan di rumah Tuhan dan penghakiman terhadap dunia. 1 Petrus 4 ayat 17 berkata, bahwa penghakiman dimulai dari rumah Tuhan sendiri. Keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan yang diambil serta tindakan pertobatan dan pengampunan pada tahun 5783 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 5784. Ingat bahwa tahun 5783 ini adalah tahun 2022 ini. Dan sebagian lagi pada tahun 2023. Sedangkan tahun 5784 adalah tahun 2023 dan sebagian tahun 2024. Jadi artinya apa yang kita lakukan pada tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dirasakan pada tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu, saya mau ingatkan kita semua bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Sesuai dengan Mazmur 18 ayat 21 sampai dengan 27. Daud berkata bahwa Tuhan memperlakukan kita sesuai dengan kebenaran kita. Tuhan akan membalas sesuai dengan kesucian kita. Terhadap orang yang setia, Tuhan berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, Tuhan akan berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, Tuhan akan berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Saya berpesan dengan sungguh-sungguh, agar jangan sampai kita dibelat-beliti Tuhan. Kita sering memperkatakan sesuai dengan 1 Korintus 2 ayat 9. Yang berkata, apa yang belum pernah kita lihat, apa yang belum pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati, semua disediakan bagi orang yang mengasihi Dia. Tetapi jangan lupa, firman Tuhan di dalam Ibrani 10 ayat 31 yang berkata, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Dan lagi, Tuhan akan menghakimi umatnya. Ngeri benar kalau sampai jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Dan ini juga akan terjadi kepada orang-orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Sesuatu yang mengerikan akan terjadi dan dialami. Saudara, saya akan memberikan satu gambaran kepada saudara apa yang disebut dengan kengerian yang Tuhan berikan kepada orang yang bengkok, yang dibelat-beliti Tuhan. Orang itu akan mengalami apa yang belum pernah dia pikirkan, belum pernah dia lihat, belum pernah timbul dalam hati. Dia akan mengalami kengerian seperti itu. Sekali lagi, saya mau katakan kepada saudara, jangan main-main dengan Tuhan. Hari-hari ini, api pemurnian Tuhan sedang turun. Kau saja yang
suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Yesus, Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Hanya Kau Tuhan. Pesan yang kedua untuk memasuki hari ulang tahun Gatsu ke-34. Tuhan mengingatkan kepada saya tentang apa yang Dia pernah pesankan pada hari ulang tahun saya yang ke-73 yang lalu. Di Markus 4 ayat 29 yang berkata, sebab musim menuai sudah tiba. Sebab musim menuai sudah tiba. Memasuki musim menuai ini, Tuhan memberikan pesan dari Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5. Di mana perikopnya berkata bahwa ini merupakan pelajaran khusus bagi murid-muridnya, yaitu saudara dan saya yang menjadi murid-muridnya. Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 berkata, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun, sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar, pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup, yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi, yang tidak akan diketahui. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap, akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar, akan diberitakan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu, siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah Dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah Dia. Di sini Tuhan mengingatkan kita sebagai murid-muridnya. Yang pertama, jangan berlaku munafik. Jangan berlaku munafik. Jadilah orang yang berintegritas. Dan yang kedua, segala kemunafikan akan dibuka oleh Tuhan. Tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak diketahui. Karena itu apa yang kamu katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang. Dan apa yang kamu bisikkan ke telinga di dalam kamar akan diberitakan dari atas atap rumah. Dan hal yang ketiga, Tuhan berkata, jangan takut kepada manusia yang hanya dapat membunuh tubuh, kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Sebab Tuhan dapat membunuh dan setelah itu mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Terus terang saya mau berkata kepada saudara, kadang-kadang saya heran melihat orang yang tidak jujur kepada Tuhan. Meskipun dia mengatakan bahwa dia seorang murid, apa mereka tidak tahu bahwa apa saja yang kita perbuat, meskipun tersembunyi, bahkan apa yang kita pikirkan, Tuhan mengetahuinya. Sekali lagi saya mau berpesan kepada kita semua. Jangan main-main dengan Tuhan. Jangan main-main dengan Tuhan. Sehari setelah Tuhan berbicara kepada saya tentang Lukas 12 ayat 1 sampai dengan 5 ini, saya mendapatkan tayangan YouTube yang berisi pesan Tuhan untuk tahun 5783 dari Sidroth dan Rabbi Felix
Halperns. Sweetrock adalah host dari acara It's Supernatural yang banyak dikenal orang. Sedangkan Rabbi Felix Halperns adalah seorang nabi Yahudi Mesianik yang akurat, yang pernah dinyatakan meninggal secara medis, pernah melihat sorga dan hidup kembali. Dalam wawancaranya dengan Sweetrock, Rabbi Halperns membagikan penglihatannya tentang tahun 5783. Dia melihat selubung-selubung akan dirobek. Sang singa akan merobek-robek selubung untuk menyingkapkan apa yang tersembunyi. Ini adalah tahun untuk memilih. Maka kuasa Allah akan menyingkapkan apa yang dilakukan oleh pemerintah-pemerintah di udara, yaitu kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan berkata, umatku akan melihat ilah-ilah di balik aborsi, ilah-ilah di balik LGBT, ilah-ilah di balik struktur politik, dan ilah-ilah di balik perdagangan. Tahun 5783 adalah tahun di mana umatku menjadi lebih tajam memahami dan terbuka untuk melahirkan hal-hal baru. Selubung-selubung yang ada dari 7 gunung, arts and entertainment, seni dan hiburan, business, church, gereja, development of the poor, pelayanan kepada orang-orang miskin, education, pendidikan, family, keluarga, government, pemerintahan akan disingkapkan oleh Tuhan. Di tahun 5783 ini, keluarga, gereja, dan pemerintah akan menertibkan rumah tangga mereka. Ini adalah tahun untuk bergerak maju. Perhatikan dan fahami apa yang akan aku tunjukkan sehingga kamu dapat memilih kata Tuhan. Dan Tuhan berkata, banyak yang telah keluar atau menyimpang dari posisi mereka dalam pelayanan mereka dalam kerajaan Allah. Tuhan berkata, apa yang kamu perbuat di tahun 5783 atau di tahun 2022 ini, konsekuensinya akan dialami di tahun 5784 atau tahun 2023 yang tinggal beberapa bulan lagi. Karena itu tahun 5783 atau tahun 2022 ini adalah waktunya untuk bertobat dari dosa yang tersembunyi. Ku mau hidup seturut kehendak Tuhan. Ku mau memberi semua yang ku dapat berikan. Ku mau cinta kau lebih dari semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Ku tak dapat membalas kasih-Mu. Saya sangat surprise dengan penglihatan dari Rabbi Felix Halperns ini. Sebab hal ini sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada Tim Hill, Ketua Umum Church of God, pada waktu khotbah pembukaan di sidang sinode Church of God di San Antonio bulan Juli 2022 yang lalu. Khotbah dari Tim Hill ini sudah saya sampaikan pada bulan Agustus 2022. Yaitu tentang ular beludak yang karena panasnya api yang besar keluar menyatakan dirinya dan menggigit tangan Rasul Paulus dengan maksud supaya Rasul Paulus mati. Tetapi ternyata hasilnya berbeda. Rasul Paulusnya tetap hidup dan malah dianggap dewa. Setelah peristiwa itu terjadi kebangunan rohani yang luar biasa di Pulau Malta itu. Dan sebaliknya, ularnya mati
dalam api yang besar itu. Hal ini berbicara tentang api Roh Kudus dari Pentakosta ketiga yang dahsyat sedang turun dan membuat pekerjaan dari si ular, si iblis ditelanjangi, selubung-selubung dibuka. Dan iblis masih mencoba untuk menghancurkan gereja. Tetapi puji Tuhan, karena gereja yang berkarakter Kristus yang digambarkan seperti Rasul Paulus justru akan hidup dan dipakai untuk terjadinya kebangunan rohani yang besar. Haleluya! Pesan Tuhan kepada kita memasuki tahun 5783 agar kita hidup kudus. Ibrani 12 ayat 14 berkata, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Perintah ini diikuti dengan peringatan dalam ayat 16-nya yang berbunyi, janganlah ada orang yang menjadi cabul atau yang mempunyai nafsu yang rendah seperti Esau. Kata cabul di sini adalah tindakan amoral. Janganlah ada orang yang menjadi amoral. Nabi Yesaya dalam Yesaya 6 ayat 5 berkata, lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Ketika melihat Allah, di hadapan kekudusan Allah, Nabi Yesaya langsung menyadari bahwa ia najis. Khususnya dalam hal mulut. Mungkin selama ini mulutnya dipakai untuk memperkatakan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Berbohong dianggap hal yang biasa. Apa yang dilakukan oleh Nabi Yesaya? Dia bertobat dan minta ampun. Setelah Nabi Yesaya bertobat dan minta ampun, maka serafim mengambil bara api yang diambil dari atas mezbah dan menyentuhkannya ke bibir Yesaya, sehingga kesalahannya dihapus dan dosanya diampuni. Setelah itu, Nabi Yesaya dipakai Tuhan secara luar biasa. Kalau ada di antara kita, apalagi seorang hamba Tuhan, yang sedang berhadapan dengan api Tuhan yang turun, sedang berhadapan dengan kekudusan Tuhan, tetapi tidak merasakan dosa yang dilakukannya, dan dengan bermacam-macam alasan membenarkan dirinya, sehingga tidak bertobat dan minta ampun. Saya mau katakan, Anda harus hati-hati. Ingat, bagi orang yang bengkok, Tuhan akan berlaku belat-belit. Jangan sampai dibelat-beliti Tuhan. Kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan, tidak ada seorang pun yang akan melihat Tuhan. Tuhan Yesus akan datang segera. Dan pengangkatan hanya bagi orang-orang yang hidupnya kudus. Orang-orang yang menjadi serupa dengan gambar Yesus. Dan menjadi murid Tuhan Yesus. Maranatha. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita katakan bersama-sama. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu. Ku menyembah-Mu. Saudara, mari kita periksa hati kita. Mungkin ada di antara kita selama ini menyembunyikan dosa. Dan sudah ingatkan berulang-ulang hari ini. Bahwa memasuki tahun 5783. Kita harus selesaikan dosa yang tersembunyi. Supaya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan memasuki tahun 5784, yaitu tahun depan yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ini. Saya mau berdoa buat saudara. Mari kita periksa hati kita. Nanti, kalau Tuhan sudah berbicara pada saudara, jangan tahan. Minta ampun, selesaikan. Hari ini harus selesai. Mari yang mau
Angkat tangan saudara, katakan bersama saya. Sucikan dan kuduskan hati ini untuk layak menghadap hadirat-Mu. Tubuh jiwa rohku kuserahkan padamu, ku menyembah-Mu. Tinggikan nama-Mu ya Tuhan, mulialah nama-Mu ya Tuhan. Tiada lain seperti Engkau ya Allahku, besar kuasa-Mu. Mari kita berbahasa roh sekarang. Kita berbahasa roh. Berbahasa roh, berbahasa roh. Yang belum berbahasa roh jangan diam, katakan haleluya. Oh, ralabakana maya ralabaya ralabala. Tuhan ampuni kami Tuhan, ampuni kami. Ampuni ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak-Mu ya Tuhan, mereka sedang mengangkat tangan yang terbuka saat ini Tuhan. Dosa yang tersembunyi mereka selesaikan hari ini ya Tuhan. Dan Kau akan mengampuni mereka, Kau akan mengampuni, Kau akan menyembuhkan mereka dari sakit mereka. Mujizat terjadi dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh Rabbashikara bala. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih apa, terima kasih. Besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu, besar kuasa-Mu. Makasih Tuhan, makasih. Mari saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Karena itu, mari kita tundukkan kepala. Arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Mengingat kebaikan Tuhan. Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Tuhan. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau tuntun, Engkau bela, Engkau lindungi. Engkau sembuhkan kami, Engkau ajari kami, Engkau tegur kalau kami salah. Kalau kami salah juga dihajar oleh Tuhan. Itu Engkau ya Abah. Itu Engkau. Tuhan, terima kasih. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Mari, sekali lagi, dalam perjamuan kudus ini, buka hati kita. Terbuka di hadapan Tuhan. Biarlah Dia berbicara. Kalau Dia mengingatkan dosa-dosa yang tersembunyi, yang selama ini kita sembunyikan,
Ayo sekali lagi, kita minta ampun. Kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan, ampuni Tuhan, ampuni. Ampuni ya Tuhan, ampuni. Kau lihat anak-anakmu yang sedang minta ampun kepadamu Tuhan. Ampuni kami semua ya Tuhan, ampuni. Makasih ya Abah. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus. Amin. Saya akan mengangkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur dan terima kasih dengan suara. Jangan diam. Tuhan terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bersyukur ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan. Urarabasyarala barakana matakarab. Oh, rana bara. Ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba, ya Aba. Ulala bara. Oh, bara. Tuhan terima kasih, Tuhan terima kasih. Hamba berdoa buat anak-anakmu. Mereka membutuhkan kesembuhan. Angkat tangan saudara yang membutuhkan kesembuhan. Terima kesembuhan. Terima, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus, sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan, terima. Oh Tuhan terima kasih. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Pertama kali beribadah, haleluya, puji Tuhan. Selamat datang di GPI Karaksa. Di sebelah kanan ada Ibu, tolong Ibu Eva,
sebelah kanan ada. Ya, agak ke depan. Selamat bergabung di GPI Tiga Raksa. Kalau belum punya tempat ibadah yang tetap, GPI Tiga Raksa selalu terbuka untuk saudara-saudara datang di tempat ini. Haleluya, puji Tuhan. Mohon diperhatikan ada beberapa pengumuman. Yang pertama yaitu Hari Ulang Tahun Banten Women Revival Rayon 3 yang ke-30 diadakan secara hibrid pada hari Selasa tanggal 20 September pada pukul 19 di GPI Modern Land bersama Bapak Pendeta Peter dan Ibu Christine Parakrimela, mengundang seluruh jemaat wanita dan umas untuk hadir dalam ibadah ini. Untuk informasi, Bapak Ibu bisa menghubungi pengerja di tempat ini. Yang kedua, ibadah tengah minggu diadakan pada hari Rabu tanggal 21 September, diadakan pada pukul 19.30 via Zoom. Jadi ini melalui aplikasi Zoom. Kami mengundang seluruh jemaat untuk bisa bergabung di ibadah tengah minggu selanjutnya. Yang ketiga yaitu ibadah WBI GBI Tiga Raksa, diadakan pada hari Kamis tanggal 22 September dimulai pada pukul 19.30. Kami mengundang untuk seluruh para wanita yang ada di GBI Tiga Raksa untuk bergabung bersama-sama di WBI Tiga Raksa hari Kamis. Selanjutnya yang keempat, Banten Youth Revival On-Site diadakan pada hari Sabtu 24 September, diadakan pada pukul 19 di GBI Modern Land, mengundang anak-anak muda untuk bergabung bersama-sama di acara ini. Dan yang selanjutnya Bapak Ibu kasih Tuhan, mengingat atap gereja kita itu sudah cukup umur, sudah sangat lama ya, lebih dari 20 tahun Pak ya, lebih ya. Sudah sangat lama dan sudah mulai rapuh Bapak Ibu kasih Tuhan. Jadi diperlukan untuk renovasi atau dibangun kembali, diadakan tambal sulam. Minggu kemarin sudah dilakukan tambal sulam, tetapi itu belum mencukupi karena justru ketahuannya ketika dilakukan tambal sulam kan jadi kelihatan karena materialnya kan waktu itu masih pakai kayu, jadi sudah umurnya sudah lama, jadi itu sudah mulai lapuk Bapak kasih Tuhan. Nah, bagi Bapak Ibu yang rindu untuk memberikan persembahan untuk perawatan gedung gereja, khususnya untuk renovasi atap, Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening yang sudah ditampilkan di media. Bapak Ibu bisa catat dulu, sewaktu-waktu nanti Bapak Ibu di rumah tiba-tiba Tuhan ingatkan supaya untuk menabur. Nah, nanti Bapak Ibu bisa transfer di nomor rekening GBI Tiga Raksa atas nama GBI Tiga Raksa. Catat aja dulu, siapa tahu Tuhan gerakkan Bapak Ibu ketika sedang di rumah. Selanjutnya yang terakhir yaitu kita akan memberikan persembahan umum, persembahan diakonia. Dan apabila Bapak Ibu hari ini membawa perpuluhan untuk mengembalikan perpuluhan, nanti bisa dimasukkan di kotak yang ada di depan. Sebelumnya mari kita sama-sama untuk berdoa. Segala puji dan syukur ya Tuhan, terima kasih atas berkat firman-Mu yang menegur setiap kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, jadikan setiap kami umat-Mu di tempat ini pelaku-pelaku akan firman-Mu ya Tuhan. Kami juga mengangkat tangan kami ya Tuhan bagi hamba-Mu, Bapak Gembala kami yang saat ini berada bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu sebagai Kasub 3D ya Tuhan, berkati hamba-Mu ya Tuhan sebagai gembala jemaat di tempat ini ya Tuhan. Hikmat marifat Tuhan turun bagi hamba-Mu, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan sempurna atas hamba-Mu. Mampukan lebih lagi hamba-Mu ya Tuhan. Berkati juga istri, anak-anak ya Tuhan, Delvi, Yehuda ya Tuhan. Kami serahkan keluarga besar mereka hanya di dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menolak segala bentuk serangan-serangan kuasa-kuasa kegelapan, penghulu-penghulu di udara, roh-roh orang kuat yang mencoba untuk mengganggu kehidupan hamba-Mu saat ini. Kami tolak, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saatnya kami akan memberikan persembahan ya Tuhan, biarlah kami memberikan dengan penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dan kami sangat percaya Tuhan, ketika anak-anak-Mu saat ini ada yang mengembalikan perpuluhan, Engkau sendiri yang akan bukakan tingkap-tingkap langit untuk memberkati umat-Mu sampai berkelimpahan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap menabur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesusku buat anugerah
kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri Bapa hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Kita bangkit berdiri bersama-sama saudara. Dirancang Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya Tuhanmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Saudara, saya mengucapkan selamat ulang tahun buat GBI Gatsu. Ulang tahun yang ke-34. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Berlimpah, limpah, limpah, limpah. Katakan amin. Mari, angkat tangan saudara. Terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam Anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan, amin.